Hello guys, welcome back with Click Campus Life in Capture. Oke nih teman-teman, jadi sekarang adalah episode yang spesial banget karena kita sama kakak-kakak dari PUFA Engineering. Halo. Hai. Oke nih, jadi kan kita sama kakak-kakak PUFA Teknik ya. Jadi sebelumnya aku mau tanya dong Kak, PUFA itu apa sih? Bisa dijelasin nggak? Mungkin ada kan kayak banyak yang nggak tahu tentang PUFA itu apa, apalagi dari mahasiswa dari kampus lain itu nggak tahu PUFA. PUFA itu apa sih Kak? Bisa dijelasin mungkin satu orang? Oke, boleh. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu tentang PUFA itu apa, jadi PUFA itu singkatan dari President University Faculty Association. Nah, mungkin kalau buat teman-teman pasti baru denger ya PUFA di President University. Nah, kalau misalnya dibandingin sama kampus lain, kita itu namanya badan eksekutif tapi di bawah naungan fakultas langsung. Banyak banget ya orang-orang luar yang belum tahu teknik nih, pada bilang teknik itu ribet atau gimana gitu. Nah, aku mau nanya nih, menurut perspektif kalian sendiri yang udah masuk teknik sampai udah semester 4 ini, teknik itu gimana sih? Apakah emang ribet atau gimana? Boleh dijelasin mungkin satu-satu atau mungkin satu aja bisa. Mungkin dari aku dulu ya. Mungkin sih menurut pandangan orang luar akan teknik sih pasti mikirnya teknik itu susah ya, karena pasti bertemu dengan angka-angka, terus berhubungan dengan sains-sains gitu. Mungkin juga sebenarnya sih kita teknik itu tuh gimana ya, kita tuh kayak lebih pencipta inovasi gitu sih Kak. Pencipta inovasi. Betul, berarti karena kan harus kreatif gitu ya. Betul, jadi kayak kita kan sebagai wajah dari masa depan ya. Jadi kayak misalnya bagian sistem, terus juga kayak alat-alat dan infrastruktur itu kan semuanya kan ada dasar-dasar pengetahuan dari jurusan teknik masing-masing gitu. Oke, keren banget ya. Oke, ada jawaban lain mungkin dari Kak Dimas atau Kak Ugi? Mungkin kalau dari aku sendiri teknik itu tuh bener yang dibilang sama Rehan tadi. Kita itu lebih memelihara, membangun dan mencari inovasi-inovasi baru yang bakal bermanfaat banget buat masyarakat yang di luar sana nih. Jadi bagi masyarakat yang membutuhkan solusi yang masalahnya mungkin tidak bisa diselesaikan dengan mereka sendiri, itu kita sebagai anak teknik bisa membantu mencari inovasi dan mencarikan solusi baru agar membantu masyarakat yang membutuhkan. Wah, bener-bener bijak banget ya berarti ya. Banyak banget. Oke, lanjut mungkin Kak Ogi atau gimana? Kalau dari pendapat aku sendiri sih mungkin kita sering dengar kalau stereotype teknik di luar tuh kayak susah atau gimana. Tapi menurut aku dari selama perjalanan kuliah aku di sini jadi mahasiswa teknik itu sebenarnya seru dan menantang sih. Lebih kayak menantang karena kita banyak belajar hal baru, terus bikin banyak praktikum juga, terus bikin kayak project-project gitu. Jadi menambah banyak pengalaman banget gitu. Berarti kalau di teknik itu lebih ke project ya Kak daripada ke tugas-tugas atau enggak, maksudnya kayak lebih praktek langsung lah ya daripada di kelas gitu. Kedengarannya lebih seru ya Kak? Iya, lebih seru banget. Aku kayak pengen nyoba sekali gitu. Iya, karena kayak seru gitu ya. Kita kurang di praktek-praktek. Iya, kita lebih ke teori, kita lebih sering di kelas gitu. Nah, kalau kita tuh ngubah teori itu jadi inovasi. Oh gitu. Oh iya, keren. Karena kita juga Keren banget. lebih ke praktisi gitu. Iya, paham. Oke, sama ini, apa sih alasan kalian bertiga nih masuk fakultas teknik? Karena kan banyak ya orang-orang yang masuk teknik itu mungkin karena dari hasutan orang tua lah, emang disuruh orang tua, misalnya kayak teknik sipil, tuh kamu teknik sipil, bla 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 gitu. Terus ada juga yang FOMO, ikut-ikutan teman. Nah, kalau dari kakak-kakak bertiga ini, apakah emang dari passion kakak-kakak atau gimana? Atau emang dari FOMO atau hasutan gitu? Kalau dari aku sendiri sih alasan masuk teknik tuh karena sejujurnya sih awalnya itu memang belum ada kepikiran masuk teknik. Cuman kayak lama-kelamaan jadi ngerti kalau memang mungkin passion aku tuh memang agak lemah di teori gitu. Jadi kayak menurut aku pribadi sih lebih prefer ke angka gitu. Jadi kayak makanya alasan pribadiku kenapa milih teknik itu ya karena itu. Karena menurut aku sih lebih ngerti angka daripada terlalu banyak teori. Ya bener sih, daripada nggak nyaman nanti kan di teori kayak stres gitu. Ya, dan lebih seneng kayak praktek langsung gitu aja sih Langsung, dari iya. dibandingkan terlalu banyak teori.
Kita juga kan harus enjoy Kak. Kita harus enjoy. Nah, beda lagi kalau aku tuh nggak suka ngitung, aku tuh lebih Iya. suka nginget, lebih suka teori. Iya sama Gitu. kita. Kayak ya pantes lah, nggak jadi teknik, nggak jadi. Iya, kalau kita masuk teknik juga pasti bakal Iya pusing kayak banget ya. bakalan gitu. Nah kalau dari Kak Augi sama Kak Dimas gimana? Ada nggak? Apakah passion? Kalau dari aku sendiri, kebetulan memang passion aku sendiri tuh suka menghitung. Selain suka menghitung juga, aku tuh lebih suka memecahkan masalah gitu, rumusan-rumusan masalah. Karena aku dari kecil memang suka merancang sesuatu atau menyelesaikan masalah yang sekiranya dibutuhkan orang-orang juga tuh. Berarti jago problem Betul. solving ini. Problem solving. Ya, jadi dan kebetulan di teknik itu sendiri kita lebih sering mencari-cari sesuatu permasalahan yang bisa kita cari solusinya gitu, dan kebetulan aku masuk di situ, jadi akhirnya memilih teknik. Wih, keren banget. Oke lanjut Kak Augi. Iya. Ada nggak? Kalau dari aku sendiri sih masalah passionate, kalau masalah udah di kuliah itu kan pelajarannya beda. Karena apa yang mungkin kita jago selama SMA dulu, siapa kan di pelajaran kuliah juga beda. Tapi kalau dari niat aku sendiri itu karena pertama mungkin dari prospek kerja juga sih. Karena aku punya impian kayak kerja di ini oil and gas company. Terus juga aku tertarik sama kayak renewable energy atau sustainability. Nah, jadi aku makanya tertarik buat ngambil teknik itu sih. Berarti keren udah banget ya, Kak. karena udah tahu ya prospek kerjanya mau di mana. Itu udah Iya. keren banget sih. Maksudnya kayak jarang tahu ada orang yang emang Udah mikir mikir ke arah kerja sana, iya. baru misalnya jurusan aja kan gitu ya. Iya. Berarti dari tiga kakak ini tuh bener-bener udah passionnya banget di dunia teknik. Iya emang udah nggak ada lah ya salah jurusan lagi Iya, ya. nggak ada lagi kayaknya. Nah, udah emang bener-bener ke teknik banget. Iya. Nah, sama lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sebelum masuk kuliah itu kan kalian pasti ada lah ya ekspektasi dan realita kalian. Nah, kalau di sini ekspektasi kalian sebelum masuk kuliah ini gimana sih tentang teknik, dan apakah pas udah jalan itu sesuai dengan realitanya? Gitu. Gimana? Kalau dari ekspektasiku ya, maksudnya kan karena dari dulu juga aku ngerasa teknik tuh di bidangku ya, jadi kayak oh pasti teknik keren nih, maksudnya kayak banyak praktikumnya, jadi kayak oh seru begitu praktikumnya. Terus juga kayak sempat lihat juga tuh kayak di TikTok masih ada engineering student kayak Aku juga suka nonton TikTok. kayak seru gitu kan, maksudnya kayak kehidupan sebagai anak engineering, tapi kayak ternyata pas kayak udah di jalan gitu ternyata banyak tugas gitu, maksudnya tugas yang tugas yang menumpuk, belum juga memang dari kita sendiri kan memang mengikuti organisasi juga, jadi kayak mungkin dari kita sebagai anak engineering ya, maksudnya bagaimana cara membagi waktu antara kuliah dengan organisasi gitu. Betul. Lanjut mungkin Kak Dimas, Kak Augi. Kalau aku sendiri pas sebelum masuk kuliah, ekspektasi aku ke teknik itu tuh santai, banyak jam kosong gitu. Oh iya. Ternyata pas sudah masuk kita dibantai tugas, dibantai praktikum, dibantai gamtek. Bahkan kita kalau lagi mau deket UAS atau UTS itu kita kadang tidur tuh cuma 2-3 jam doang. Jadi kayak waduh kacau. Iya. Burn out banget ya Kak. Burnout banget. Beda ya, maksudnya kayak aku ngerasa beda sih. Iya. Kalau dari jurusan aku kan dari international relation ya, berdua ya. Iya. Nah jadi kalau kami itu nggak terlalu struggle ke tugasnya, kita kayak masih santai, mungkin masih santai ya ini, Iya. masih santai ya, Bener-bener. mungkin masih santai, kayak lebih enjoy aja gitu. Kita palingan tugasnya paper gitu. Iya, bikin-bikin Kalau nggak gitu. paper wawancara gitu. Jurnal, Kita juga wawancara iya, buat betul. jurnal kayak gitu, journaling. Jadi nggak terlalu kayak ribet sampai nggak dapet tidur tuh. Alhamdulillahnya belum ya. Gitu. Oke, bisa lanjut. Kalau dari aku sendiri sih sebenarnya sebelum masuk teknik itu udah mempersiapkan diri, kayaknya ekspektasi aku tentang teknik itu pasti bakalan susah banget kayak ini. Jadi kayak aku udah bener nyiapin mental gitu sebelum masuk teknik. Berarti kalau misalnya aku milih teknik, aku harus nerima konsekuensinya. Nah, pas awal itu emang beneran sesuai realitanya, sesuai ekspektasinya. Oh berarti udah tahu. Iya, ya? udah tahu. Ini kan. Iya. Jadi awal-awal bener-bener aku kayak keberatan, kayak setiap malam kadang pernah pas awal-awal maba itu kayak sampai nangis gara-gara capek sama pelajarannya kan. Saking kayak hektik banget gitu. Tapi karena saking terbiasa gitu, terus mungkin mentalnya semakin dilatih gitu kan, semakin waktu gitu ya. Jadinya kayak mulai terbiasa, malah bisa
kayak break the limit, bisa ikut organisasi sana sini, bisa ikut kepanitiaan gitu, nyoba melangkah satu-satu gitu. Iya, apalagi kalian PUFA ya, maksudnya Nah, iya. atur waktunya tuh harus banget. Iya, karena benar-benar tugas harus yang ekstra. banyak, apalagi PUFA, Organisasi. segala macem, organisasi, event-event bahkan kan Iya. pasti Iya, ada event-event, kepanitiaan. kepanitiaan. Oke, lanjut. Ada nggak sih tugas atau mata kuliah yang bener-bener buat kalian struggle banget, yang bener-bener kayak aduh apaan sih nih kayak gitu? Dan satu lagi, ada nggak yang lebih bikin apa ya, santai, oh ini mata kuliahnya seru banget, gampang kayak gitu? Boleh satu aja di spill, kayak ini satu gitu. Yang struggle Yang satu bikin yang kalian paling tuh seneng. berapi-api kalau belajar itu di kelas. Bikin seneng gitu auranya ya. Yang seneng sama yang bikin kayak ih apaan sih gitu. Iya gitu. Ada nggak? Kayak, mungkin sih kalau dari aku sendiri ya, mungkin karena kita mungkin masih masuk tahap awal perkenalan mata kuliah di jurusan kita masing-masingnya. Mungkin sejauh ini sih ya, kalau dari aku sih yang ngerasa struggle dan sempat burnout itu pas kita dapat subjek economic survival. Emang Ya. struggle. Saya kan Itu memang kalian sama semua- sedikit maaf. Kita sama Mematina kebetulan. Medina, oh nggak tahu. Ya, dari jurusan industri sendiri. Nah, kan kita di teknik kan ini ya, nyiptain inovasi. Jadi kayak memang kita tuh diminta untuk ngerancang suatu produk. Nah, produk itu tuh harus memang berfungsi, maksudnya kayak berguna lah untuk masyarakat. Oh, berimpact gitu lah ya. Betul. Jadi kayak mungkin persiapan yang cukup lama ya. Terus juga yang memang harus bener-bener yang harus disiapkan sampai produknya itu jadi dan harus diperjualbelikan. Jadi mungkin kayak menurutku itu salah satu struggle sih, karena memang harus mikirin ide banget. Tapi justru kayak kan kerja kelompok ya, jadi kayak bareng-bareng mikir idenya. Justru kayak di situ tuh letak serunya. Letak serunya. Oh, Betul. iya, letak serunya. Kayak Letak bareng-bareng. serunya. Jadi ide, ya. ide yang mind blowing itu tiba-tiba langsung muncul semua itu. Iya. Jadi kayak kita benar-benar mikir bareng-bareng. Cuman kalau misalnya mau bilang mata kuliah yang enak sih, kalau menurutku ya Gamtek sih, karena memang cuman kalau bisa dibilang gambar-gambar. Gambar-gambar tuh seru Iya. lah ya, kayak Iya. nggak ruwet lah ya. Nggak Udah, terlalu gambar. ruwet. Ruwet kan itu sebenarnya Iya, kan? sebenarnya. Iya, tapi itu seru. Tapi itu paling Iya. seru. Paling seru dari semua. Balik lagi ke passionnya tadi kak. Iya, Betul, passionnya. Coba kalau kita. Gimana ya? Tapi kalau untuk itu economic survival, kalian berapa lama sih kayak nyiptain ide itu berapa lama, terus sampai jadilah itu produknya, itu berapa bulan kira-kira? Kalau kemarin di kelompok aku sendiri sih kita nyiptain ide itu selama 1 semester awal. Kemudian di berarti 4 semester bulan ya? Betul. Nah, kemudian 4 bulan kemudian tuh kita nyiptain produk yang udah kita buat gitu. Oh iya. Cukup kreatif iya. dan inovatif sekali. Ya. Patut dicontoh ya. Iya. Patut banget. Nah, Karena kalau dari kita- Kak Dimas, lanjut. Karena kita economic survival itu cuma dijualan-jualin gitu ya. Kita jualan. Iya, jadi tidak nggak memikirkan. perlu terlalu berdampak sih, kayak ya udah Iya. biar bisa menghasilkan aja gitu kalau dari Iya. kami gitu. Nah, kalau dari Kak Dimas gimana? Apakah Kalau aku ada sih sejauh ini komentarnya sama kayak Rehan, karena emang yang paling struggle di 2 tahun kita pertama ini tuh emang economic survival, karena kita bener-bener harus cari solusi dan inovasi yang bener-bener bermanfaat lah. Iya. Apalagi kan bakal kita perjualbelikan gitu ke masyarakat luar. Dan yang emang yang dibilang Rehan itu juga benar, sejauh ini yang matkul yang paling seru yang kita jalani itu Gamtek. Gitu doang. ketiga-tiganya gamtek ya. Iya. Kayaknya lagi juga gitu Kalau ya gitu jawabannya. gamtek kayaknya. Jadi seru banget ya kayaknya ya, tapi nggak mau, takut. Iya takut. Penasaran mau nyoba. Penasaran, takut. tapi sekali aja boleh nggak sih? Boleh Tiba-tiba banget. langsung- tiba-tiba Boleh langsung coba. fakultas teknik gitu kan. Boleh banget, Kak. Tiba-tiba, Kalau misalnya- "Hai," gitu. Kalau misalnya ada yang praktikum di lab, nanti kan bisa tanya-tanya juga. Oh bisa Bisa ngeliat banget. gitu. Iya, bisa lihat aja langsung. nggak apa-apa, Kak, ke Oh, Fab Lab. bisa. Mari kita coba nanti. Gambar-gambarnya sama kayak arsitek gitu nggak kak? Kayak bikin. Ya mirip-mirip sama Mirip. arsitek. Mungkin karena fokusin kita di bagian industri, jadi mungkin lebih ke materialnya saja Oh sih. material. Oke, lanjut. Kalau Kak Augie, struggle-nya apakah sama di economic Iya. survival? Kalau aku sendiri karena aku mesin beda ya dari mereka. Oh iya, matkulnya. meskipun beda nih, Bu. Iya. Beda. Kalau aku Beda sendiri dosen. yang paling challenges itu fisika. Fisika. Fisika 1, 2, 3. Hah? Iya, sampai 3, Kak. Oh berarti satu semester tuh fisika 1, semester 2 fisika 2 kayak gitu ya? Iya, fisika 3. Ah. Sebenarnya kalau di mesin sendiri banyak banget yang ini sih, Kak. Fisika 1, 2, 3, terus kalkulus.
terus thermodynamic, itu tuh kayak mantep banget pelajarannya. Aduh, dengernya aja udah pusing duluan ya. Aku yang tidak suka menghitung. Sama dong kita. Yes. Oke, mungkin lanjut ya. Nah, ada nggak sih praktikum atau nggak project lah yang bikin yang paling bikin ngakak gitu? Yang paling lucu banget apa sih gitu? Iya, yang Yang lucu memorable banget gitu. Oh iya betul. Yang berkesan Yang banget gitu loh. Berkesan sampai sekarang kalian masih ingat. Kalau diingat-ingat Iya. ketawa sendiri gitu, ada nggak sih? Seru gitu. Hmm. Wah. Ada nggak? Gimana ya? Pikir, aku aja menyuruh gitu. Sebenarnya kalau di jurusan kami industri ya, kami juga memang baru masuk ke lab itu tuh baru di semester ini. Kayak memang yang benar-benar praktikum ya. Tapi kalau selama ini memang kita pernah belajar di lab, tapi nggak sampai praktikum. Nah, mungkin cerita dikit ya soal praktikum kemarin. Boleh. Nah, kalau praktikum kemarin itu kita kayak workstation gitu sih Kak. Jadi kayak kita belajar bagaimana suatu produk itu terbentuk dari awal sampai akhir gitu. Jadi kayak kalau mau bilang seru sih memang seru ya, karena memang kita bener-bener tahu nih kayak jadi dari awal tuh kita harus ngelewatin assembly ini dulu sampai terbentuk dia suatu produk ini gitu. Ada kepuasan gitu lah. Iya ya. benar. Jadi kayak Iya. awalnya kayak banyak juga ya ternyata step-stepnya. Tapi kayak pada saat kita udah ngelakuin dan berhasil tuh kayak ada kepuasan sendiri gitu loh. Iya, benar-benar. Gitu. Oke, mungkin lanjut ke Kak Dimas dulu. Kalau aku sih sama ya, karena kita sama ya. bener-bener baru masuk lab itu di semester ini gitu. Jadi kita pada di semester sebelumnya kita masih fokus ke teori-teori dan matematika dasarnya dulu, biar kita pas masuk lab itu udah siap. Iya. Berarti sama lah ya. Kalau Kak Augie sama juga. Kalau aku sih karena banyak praktikumnya, mungkin kalau misalnya Iya, praktikum mesin. iya Dia jauh lebih Lebih ini ya, banyak. Iya. karena komisi. sejauh ini sih seru-seru banget sih buat semua praktikumnya. Mungkin yang apalagi yang manufacturing itu ada kayak belajar kayak milling itu kayak motong material gitu, bahan material, terus ada bubut juga, kayak terus ada baru-baru ini tuh ada kayak tensil test kayak ngukur seberapa tekanan gitu, misalnya hancurnya satu material gitu. Terus yang kemarin lucu itu sebenarnya bukan praktikum sih, tapi lebih kita kayak belajar aja tentang motor. Jadi Bahan gini-gini motor gitu, kayak alat-alatnya gitu. motor itu yang ini yang dari Motor apa? Motor apa ini? Jangan salah lagi. Motor ini kan? bukan motor itu Kak. Motor DC. Motor. Aku Iya. kira belajar tentang mesin mesin ya. Iya, jadi kita tuh Oh my God, sorry. disuruh sama dosennya buat nyari tahu komponen-komponennya apa aja, terus gimana cara kerjanya gitu. Kita beberapa pretelin satu, tapi kita bingung pas pasang lagi gitu. Itu lucunya sih Kak. Kayak Iya. puzzle ya. Iya, puzzle. Ih, seru sih. Lucu juga gimana. Oke. Oke, next question ya Kak. Sekarang giliran aku yang bertanya. Kalau ngomongin masa depan nih Kak, gimana sih pandangan kalian terhadap prospek kerja anak-anak teknik itu? Kalian ngelihatnya tuh ke arah yang optimis atau justru sebaliknya? Ya betul banget, kayak misalkan nih optimis tuh kayak kan banyak ya anak-anak teknik atau mungkin dari jurusan lain itu dia kayak cross major gitu loh. Iya. Dari teknik tiba-tiba pas lulus jadi businessman, business girl kayak gitu, businesswoman. Nah, kalau menurut kalian optimis nggak sih prospek kerjaan anak teknik itu? Kayak emang bakalan jadi dari teknik ke teknik kayak gitu maksudnya. Iya. Kalau dari aku sendiri sih ya pasti kayak gimana ya, yakin aja sih, karena memang kan dunia ini kan selalu berkembang ya, pasti ilmu-ilmu rumpun dari teknik itu akan selalu dibutuhkan gitu, dan tidak akan pernah tergantikan. Karena mau gimana pun kita teknik ini yang menciptakan inovasi ya, maksudnya dari mungkin infrastruktur, dari bangunan-bangunan, mesin dan kemajuan teknologi itu kan semua kan butuh seorang engineer ya. Mungkin yang menciptakan ide, terus sistemnya berjalan seperti apa, itu pasti butuh ide dari anak engineering itu sendiri. Karena memang passion dari seorang anak engineering kan memang dari awal untuk menciptakan suatu inovasi ya, mungkin yang berguna lah untuk ke masyarakat di luar sana. Yes. Pertanyaan terakhir nih Kak, coba dong kalian kasih pesan singkat buat anak-anak dan adik-adik baru yang baru masuk ke jurusan teknik. Mungkin bisa kasih tips kayak
gimana sih cara survive di jurusan teknik ini, terus pesan kesan yang kalian dapat di sini tuh gimana, mungkin itu bisa jadi sangat berkesan di mereka. Iya, jadi pacuan untuk aduh pengen banget nih aku masuk teknik Iya. gara-gara kakak-kakak ini gitu kayak Iya. atau aduh apa nanti dulu ya jangan teknik dulu ya mungkin Iya, yang lain gitu kayak ada nggak sih ya pesan untuk yang mungkin maba 25 ini atau yang mau masuk teknik nanti gitu untuk anak-anak teknik nanti. Kalau pesan dari aku sih ya buat anak 25 ya. Kalau buat anak 25 sih guys, kalian harus nikmati proses sih. Sebenarnya kan bener guys. kayak kalau misalnya kalian ngelewatin masa-masa kuliah tapi kayak keberatan maksudnya kayak kalian ngerasa keberatan ya pasti bakalan kayak gimana ya, susah juga ngerjainnya. Karena sampai akhirnya kalian bakal ngerasa kayaknya aku salah jurusan deh gitu. Iya banyak banget kan yang bilang itu aku salah jurusan padahal harusnya dia ya udah Betul. tunggu aja dulu. Iya, jalanin aja dulu Jalanin ya. aja dulu siapa tahu Karena emang iya. udah milih ke sana dan tidak bisa di. Iya. Daripada buang-buang waktu kan, buang waktu Iya. misalnya udah semester misalnya 6 nih baru dia sadar aduh kayak salah jurusan masa Udah ngejalan tuh udah jauh ya. udah jauh Iya. masa ngulang lagi gitu kan kayak Iya. seru banget. Nah, kalau dari kakak yang lain gimana? Ada nggak pesan-pesan untuk anak 25 atau untuk yang belum masuk teknik yang Iya. bakal mau masih tertarik dikit gitu? Kalau dari aku sendiri buat mahasiswa baru 2025, sebelumnya selamat datang di dunia perkuliahan. Tepuk tangan dulu semuanya. Selamat datang ya Jadi, teman-teman. Iya, teman-teman Dunia engineer. perkuliahan itu Oke. nggak cuma soal nilai, tapi soal mengatur diri, menjaga manajemen waktu, dan juga membangun relasi sesama gitu. Karena di dunia perkuliahan itu nggak cuma soal nilai doang, tapi bagaimana cara kita membangun relasi pada saat di dunia pekerjaan kita nanti gitu. Dan saat kita menjalani masa-masa kuliah itu tuh kita harus benar-benar menikmati prosesnya gitu. Jangan takut gagal karena gagal itu adalah langkah awal untuk kita mencapai kesuksesan itu sendiri. Betul banget. Tuh. Kalau nggak gagal, iya kalau nggak gagal justru kita mungkin nggak Nggak bakal ada sampai kemajuan kanan gitu kan. nggak ada Iya, kemajuan benar. harus Iya. gagal dulu memang begitu. Kalau dari Kak Ogi ada nggak pesan or kesan? Ya, kalau dari aku sendiri intinya cari passion kita selama kuliah karena sejatinya itu pas waktu kuliah tuh waktu untuk pencarian jati diri. Jadi jangan takut kalau misalnya kalian sempat salah ambil langkah, jalanin dulu aja karena mungkin siapa tahu itu bisa jadi ditemu dari passion kalian atau dari jati diri kalian juga gitu. Oke, wih seru banget ya ngomong sama mereka ya. Iya, benar-benar seru banget Kak. Aku jadi sedikit tertarik. Dapat insight Buat- teknik gitu. Iya, betul. Dapat tertarik apa nih? Tertarik nyari teknik atau gimana? Ya aduh. Tertarik apa nih dia? Tertarik apa nih? Jadi tertarik apa nih? Tertarik buat nyobain gitu kan. Oh mau lihat Siapa tahu kan aku S2 gitu kan. Oh, S2 Tiba-tiba teknik. ke Seoul ngambil jurusan teknik. Boleh banget. Boleh banget tuh. Tapi emang bisa nggak sih Kak? Atau nggak bisa? Double degree Double sama dengan degree KS jadinya juga. ya? Oh iya sih. Oke, jadi makasih banget ya Rehan, Dimas dan juga Augie. Iya, Thank you Augie. banget udah sharing, sumpah. Kita jadi kayak tahu banget tentang teknik. Terus teman-teman yang nonton dan teman-teman yang denger juga tahu lah Iya. tentang apa sih teknik, sedikit besarnya tuh apa sih itu teknik gitu kan ya. Dan banyak banget yang bisa kita ambil dari cerita kakak-kakak semua, pengalaman-pengalamannya gitu. Dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thank you banget yang udah denger. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you semua. Bye-bye. Bye.